Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Kesehatan Lingkungan Pemukiman Perkotaan dan Pedesaan yang akan membahas tentang program pembangunan perkotaan dan pedesaan dengan dosen pengampu Ibu Elvi Sunarsi SKM MKM. Adapun nama anggota kelompok dari kelompok 3 yaitu Anissa Rahma, Anissa Hadisti, Imelda Putri Rizky, Intan Permatasari, Atira Mirafaza, Indri Oktariani Putri, Nabila Kansa, Tega Indah Suryani, Egi Wahyu Ramadan, dan Muhammad Rifalis. Adapun garis besar yang akan dibahas tentang program pembangunan perkotaan dan pedesaan yaitu yang pertama, pengertian perkotaan dan pedesaan. Kedua, tujuan pembangunan perkotaan dan pembangunan pedesaan. Yang ketiga, masalah pembangunan perkotaan dan pedesaan. Dan yang terakhir yaitu program pembangunan perkotaan dan pedesaan. 1. Pengertian perkotaan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 mendefinisikan, kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Tujuan pembangunan perkotaan. Adapun tujuan pembangunan perkotaan yaitu 1. Mengelola laju migrasi. 2. Mendorong peningkatan keterkaitan ekonomi secara sinergis. 3. Meningkatkan pembangunan antar kota. 4. Meningkatkan kabupaten atau kota dalam hal kapasitas pemerintah pelayanan publik, daerah pengelolaan lingkungan perkotaan, dan pengembangan kemitraan dengan swasta, serta terutama peningkatan kapasitas fiskal. 5. Mendorong percepatan pembangunan kota. 6. Mengelola percepatan pembangunan kota besar dan metropolitan dengan prinsip berkelanjutan. 7. Peningkatan kerjasama dalam pembangunan sarana dan prasarana. Masalah perkotaan. Adapun masalah yang sering terjadi di wilayah perkotaan yaitu 1. Adanya kemiskinan di perkotaan. 2. Keterbatasan sumber daya alam seperti sumber air dan lahan perkotaan yang makin terbatas. 3. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan sumber dana untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mencukupi dan terjangkau. 4. Keterbatasan struktur lembaga pemerintahan untuk mengelola perkotaan. 5. Penurunan kualitas lingkungan kota, serta kesenjangan tingkat pelayanan antar kota dan desa, serta antar desa. Program pembangunan perkotaan. Yang pertama, program pemantapan fungsi kota, yang meliputi pengidentifikasian dan pemantapan sistem kota-kota nasional, kemudian penataan kota untuk kota besar dan padat yang mempunyai fungsi menunjang kegiatan ekonomi nasional atau wilayah. Selanjutnya yaitu penataan kota menengah ataupun kota lainnya sekitar pusat kawasan cepat berkembang. Dan yang terakhir yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kota bagi kota-kota di luar kawasan cepat berkembang. Pembangunan prasarana dan sarana kota. Pembangunan prasarana dan sarana kota dilakukan secara terpadu sesuai dengan tata ruang kota melalui program pembangunan prasarana kota terpadu yang disingkat P3KT. P3KT meliputi 1. Peningkatan penyediaan jaringan listrik dan telekomunikasi. 2. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi kota. Ketiga, peningkatan pelayanan air bersih. 4. Pembangunan prasarana penyehatan lingkungan pemukiman. Yang kelima, pengembangan dan perbaikan fasilitas perumahan. Dan keenam, peningkatan pengelolaan sistem transportasi dan pengembangan sistem angkutan umum multimoda. Pengembangan ekonomi perkotaan. Untuk merangsang perkembangan investasi di sektor ekonomi andalan dan mengembangkan kegiatan perekonomian di perkotaan, dilaksanakan program pengembangan ekonomi perkotaan yang meliputi 1. Pemantapan ketersediaan fasilitas pasar, sentra produksi, dan fasilitas perdagangan lainnya. Kedua, pemantapan lembaga perekonomian sekaligus peningkatan kemudahan pencapaian fasilitas keuangan. Ketiga, pembinaan pengusaha skala menengah, kecil, dan tradisional termasuk koperasi. Keempat, perluasan kesempatan kerja terutama bagi tenaga kerja setempat. Program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
Program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan meliputi pendidikan formal, kejuruan, dan keterampilan, pelatihan peningkatan kemampuan aparat pemerintah kota, dan penyuluhan yang terencana dalam meningkatkan kedisiplinan serta mengembangkan kehidupan perkotaan yang lebih tertib dan sadar hukum. Program pemantapan keuangan perkotaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah kota dan efisiensi penggunaannya yang meliputi 1. Penyempurnaan dan perbaikan sistem bantuan kepada pemerintah kota. 2. Peningkatan pendapatan kota untuk kepentingan pembangunan perkotaan. 3. Penyempurnaan dan penyederhanaan mekanisme pinjaman untuk pembiayaan pembangunan. 4. Mobilisasi tabungan masyarakat setempat dan dunia usaha. Program kelembagaan pemerintahan kota. Program ini meliputi penyempurnaan fungsi dan struktur kelembagaan pemerintahan, peningkatan kemampuan aparat pemerintah dalam pembangunan perkotaan, penyiapan kelembagaan bagi terselenggaranya kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha, pemantapan kerjasama dan koordinasi antar tingkat pemerintahan, dan yang terakhir, pemantapan sistem informasi kota guna. Program pembangunan perkotaan yang terakhir adalah program penataan ruang, pertahanan, dan lingkungan perkotaan. Program ini meliputi penyusunan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kota, peningkatan atau pengembangan pengelolaan administrasi di wilayah perkotaan, peremajaan kawasan kumuh dan penanganan kawasan kritis, pembinaan sektor informal dan pengusaha kecil, peningkatan konservasi kawasan budaya dan bernilai historis, pemantapan luasan ruang terbuka hijau, penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan atau RTBL, dan terakhir program kali bersih atau Prokasih. Selanjutnya adalah bagian perdesaan. Pengertian perdesaan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembangunan pedesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Masalah pedesaan. Masalah pedesaan yang ada berikut diantaranya. Yang pertama, adanya kemiskinan di pedesaan. Kedua, keterbatasan kemampuan pemerintah desa untuk menyediakan sarana dan prasarana perdesaan. Tiga, keterbatasan sumber daya manusia di pedesaan. 4. Keterbatasan kemampuan kelembagaan pedesaan. 5. Keterbatasan skala ekonomi pedesaan. Program pembangunan perdesaan. Beberapa program pengembangan pendidikan dan keterampilan masyarakat meliputi: yang pertama, pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun dan pemberantasan buta huruf melalui pelaksanaan kelompok belajar paket A dan B. Kedua, pengembangan keterampilan masyarakat sehingga mampu memasuki pasar kerja. Ketiga, penyediaan tenaga penyuluh atau pembimbing lapangan baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah. Keempat, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kota bagi kota-kota di luar kawasan cepat berkembang. 5. Penyuluhan bagi masyarakat perdesaan. Program peningkatan kesehatan masyarakat meliputi program peningkatan gizi di lingkungan masyarakat. Program peningkatan teknologi perdesaan meliputi pengembangan dan penerapan teknologi untuk memacu tumbuhnya agroindustri. Kedua, pengembangan dan pemutakhiran pola usaha tani secara terpadu. 3.
pengembangan dan penggunaan teknologi lingkungan. Program peningkatan peran serta masyarakat, yakni mendukung peningkatan peran serta pemuda dan wanita perdesaan dalam berbagai kegiatan pembangunan. Program peningkatan sarana dan prasarana perdesaan. Yang pertama, pengembangan prasarana dan sarana perhubungan yang meliputi jalan dan jembatan, sarana angkutan, dermaga, pengembangan listrik, pos, dan secara bertahap telekomunikasi. Kedua, peningkatan pelayanan air bersih perdesaan. Dan ketiga, peningkatan prasarana dan sarana kesehatan dan pendidikan pusat antar desa. Program pemantapan kelembagaan perdesaan. Yang pertama, peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam mengelola pembangunan. Kedua, pemantapan fungsi dan peran LKMD. Ketiga, peningkatan program PKK. Keempat, pemantapan fungsi dan peran KPD, kader konservasi alam, dan KPSA. Selanjutnya, pemantapan sistem dan mekanisme UDKP, dan peningkatan kegiatan pramuka dan karang taruna, serta peningkatan lembaga pelayanan sosial lainnya. Program pemantapan lembaga ekonomi perdesaan meliputi yang pertama, peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan KUD dalam pemberian kredit dan pemasaran hasil produksi. Kedua, pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kelompok usaha masyarakat. Ketiga, penyempurnaan mekanisme penyaluran kredit. Keempat, bantuan khusus pengembangan kegiatan ekonomi rakyat. Kelima, peningkatan prosedur dan mekanisme peran serta dunia usaha. Dan terakhir, pemantapan struktur penguasaan tanah atau land reform dan penyertifikatan tanah pertanian. Perkembangan desa berdasarkan tingkatan. Yang pertama, berdasarkan tingkatan desa potensial berkembang. Selanjutnya, desa tertinggal, termasuk desa tertinggal di kawasan kota, dan desa cepat berkembang.